kalau misalkan minyak sawit itu adalah komoditas yang strategis bagi Indonesia. Gak hanya sebagai penyumbang devisa yang besar, tapi juga sumber penghidupan jutaan pekerja. Namun, sejak Uni Eropa menerapkan kebijakan Renewable Directive Energy 2 atau RED 2, Indonesia tuh benar-benar di posisi yang dirugiin. RED 2 ini mengklasifikasikan minyak sawit sebagai biofuel berisiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan, sehingga membatasi ekspor sawit ke Eropa, yang akibatnya Indonesia ini mengalami kerugian ekonomi dan jutaan petani kecil itu ikut kena dampaknya. That your policy is not well thought out. Your aim is to create free deforestations, but you are actually killing the smallholders who have nothing to do with deforestations. It's called regulatory imperialism. Bagi pemerintah Indonesia, kebijakan ini jelas tidak adil. Bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga hambatan non-tarif yang mengarah ke proteksionisme terselubung. Untuk melawan, Indonesia menerapkan strategi 2 jalur. Yang pertama, secara formal, Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO. Pada 2019, Indonesia lantas melaporkannya ke World Trade Organization atas sikap Uni Eropa itu. Indonesia has filed a lawsuit at the World Trade Organization against the European Union, claiming the bloc's restrictions on palm oil-based biofuel as unfair. The European Commission concluded earlier this year that palm oil cultivation results in excessive deforestation and its use in transport fuel should be phased out by 2030. Indonesia is the world's biggest producer of palm oil and has repeatedly said it will challenge the EU's Renewable Energy Directive known as RED II. At the WTO's dispute settlement body, Indonesia sent a request for consultations to the EU on December 9th, 2019 as the initial initiation stage of the lawsuit. Yang kedua, secara informal, Indonesia melakukan lobby diplomatik ke berbagai negara anggota Uni Eropa serta membangun aliansi dengan Malaysia. Indonesia juga aktif membentuk opini global, menonjolkan sisi sosial dan ekonomi sawit, serta mengaitkan isu ini dengan pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Strategi yang Indonesia lakukan tidak hanya di meja perundingan. Banyak manuver yang dilakukan di balik layar seperti pendekatan ke parlemen, lembaga teknis, hingga organisasi non-pemerintah di Eropa. Indonesia menawarkan narasi alternatif seperti sawit yang bisa diproduksi berkelanjutan lewat sertifikasi ISPO. ISPO merupakan komitmen dari pemerintah Indonesia untuk menerbitkan suatu sistem kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit, pengurangan emisi gas rumah kaca, perlindungan terhadap lingkungan sesuai dengan prinsip sustainability. Dengan framing isu dan soft balancing, Indonesia memperluas ruang negosiasi dan menantang dominasi narasi keberlanjutan versi Uni Eropa. Sengketa ini membuktikan pentingnya strategi lobby yang adaptif dan berjejaring untuk melindungi kepentingan nasional di antara ketimpangan kekuasaan global. So, gimana pendapat kalian soal kasus ini? Boleh tulis di kolom komen ya.